Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika efisiensi pasar, efisiensi dalam pasar syariah. Efisiensi merupakan konsep dari pentingnya dalam keuangan modern. Pasar yang efisien mencerminkan semua informasi yang relevan dalam harga aset. Dalam konteks syariah, efisiensi pasar tidak hanya diukur dari kecepatan informasi, tetapi juga nilai etika dan keadilannya. Efisiensi pasar syariah adalah kondisi di mana harga aset syariah mencerminkan semua informasi relevan secara cepat dan akurat, selaras dengan prinsip syariah seperti transparansi, keadilan, dan larangan goror atau ketidakpastian berlebihan, serta maisir atau spekulasi saja. Ini berarti harga mencerminkan nilai intrinsik, meminimalkan potensi abnormal return, dan perilaku spekulatif mencerminkan pasar yang adil dan stabil. Walaupun penelitian menunjukkan pasar syariah bisa lebih fluktuatif, tetapi juga lebih efisien informasi dibanding pasar konvensional. Menurut efisiensi pasar dalam syariah, konsepnya tidak hanya menilai seberapa cepat dan tepat informasi pasar tercermin dalam harga seperti dalam teori pasar konvensional, tapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika, keadilan, dan keberkahan yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam. Lalu efisiensi pasar atau market efisiensi adalah kondisi di mana harga sekuritas mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Dikenalkan oleh Eugene Fama tahun 1970, pasar yang efisien sebagai pasar di mana harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Artinya tidak ada investor yang dapat secara konsisten memperoleh keuntungan di atas rata-rata karena semua informasi sudah tercermin dalam harga saham. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dalam etika efisiensi pasar. Apa aja sih yang ada dalam etika efisiensi pasar jenisnya? Yang pertama yaitu etika kompetisi. Etika kompetisi ini menyangkut cara perusahaan dan investor bersaing di pasar. Prinsip kompetisi itu harus sehat dan tidak merugikan pihak lain. Contohnya, tidak menjelekkan pesaing dengan informasi palsu, tidak melakukan monopoli atau kartel harga. Dan di sini nilai etisnya yaitu sportivitas, menjunjung integritas, dan juga adanya profesionalisme. Lalu ada etika pengelolaan keuangan. Di sini dimana berkaitan dengan cara manajemen perusahaan mengelola dana investor atau publik. Prinsipnya di sini pengelolaannya harus akuntabel, transparan, dan sesuai hukum. Contoh, itu tidak melakukan manipulasi laporan keuangan ya, karena prinsipnya menjalankan corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Nilai etikanya di sini adalah amanah, tanggung jawab, dan keadilan. Yang selanjutnya adalah etika transaksi. Di sini dengan cara perilaku pasar melakukan transaksi jual beli saham atau instrumen keuangan, prinsip transaksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak manipulatif. Contoh, dilarangnya melakukan pump and dump atau menggoreng harga saham. Di sini tidak boleh menipu investor kecil dengan informasi yang palsu. Nilai etisnya di sini terdapat adanya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Lalu ada jenis etika efisiensi, etika informasi, yaitu dalam penggunaannya dan penyebarannya informasi itu di pasar modal. Prinsipnya semua pihak harus memiliki akses informasi yang setara dan akurat. Contohnya melarang insider trading atau memanfaatkan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi. Jadi kewajibannya adanya keterbukaan informasi perusahaan atau disclosure. Nilai etisnya yang terdapat dalam etika informasi ini yaitu adanya kejujuran, harusnya adanya transparansi, dan juga keadilan informasi. Yang terakhir adalah etika sosial dan lingkungan. Etika yang menuntut agar kegiatan pasar tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Prinsip pasar yang efisien harus berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya adalah investasi di sektor halal dan ramah lingkungan, menghindari perusahaan yang melakukan eksploitasi manusia atau alam. Nilai etis yang terdapat dalam sosial dan lingkungan ini adalah keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian.
Lalu di sini akan membahas tentang efisiensi pasar dalam menurut perspektif syariah. Dalam perspektif ekonomi syariah, efisiensi pasar tidak hanya dinilai dari aspek harga dan informasi, tetapi juga dari nilai moral, keadilan, dan keberkahan transaksi. Dengan metode prinsip dasar efisiensi pasar syariah, akan adanya munculnya yaitu keadilan, harga terbentuk secara adil tanpa manipulasi, monopoli, atau penipuan. Yang kedua yaitu akan adanya transparansi atau amanah, yang dimana informasi yang disampaikan itu secara jujur agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga yaitu adanya larangan goror, riba, dan maisir pasar efisien. Jadi secara syariah harus bersih dari unsur spekulatif, ketidakpastian berlebih, dan bunga. Lalu yang keempat adalah keseimbangan atau tawazun, yang dimana di sini akan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Dan yang terakhir adalah keterbukaan informasi atau tabyin. Semua pihak akan memperoleh informasi yang cukup dan benar dalam mengambil keputusan. Lalu ada juga tantangan dalam etika efisiensi pasar yang kemudian dibahas dari segi syariah. Tantangan yang pertama yaitu adanya konflik antara profit dan etika, yang dimana dorongan untuk mencari keuntungan maksimum sering mengabaikan nilai moral dan keberlanjutan. Di sini investasi pada sektor yang tidak halal atau merusak lingkungan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umat. Lalu tantangan yang berikutnya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Banyak transaksi pasar tidak sepenuhnya terbuka atau jelas bagi semua pihak, menghambat penerapan prinsip amanah dan akad yang jelas sesuai syariah. Selanjutnya, tantangan dalam penyalahgunaan teknologi dan algoritma. Di sini adalah pemanfaatan algoritma dan sistem otomatis dapat menciptakan ketimpangan akses serta kecepatan transaksi, yang dimana ini akan berdampak menimbulkan ketidakadilan atau zulm dalam praktik pasarnya. Lalu adanya ketimpangan keadilan ekonomi. Di sini efisiensi pasar sering diukur dari keuntungan ekonomi semata tanpa memperhatikan keadilan sosial, yang dimana akan menyebabkan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir pihak dan bertentangan dengan prinsip distribusi syariah seperti zakat dan infak. Lalu ada tantangan spekulasi dan manipulasi pasar. Di sini transaksi yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa nilai real ekonomi akan merusak kestabilan harga dan kepercayaan publik, serta termasuk goror dan maisir dalam perspektif syariahnya. Tantangan yang terakhir yaitu adanya asimetri informasi. Jadi tidak semua pelaku pasar memiliki akses informasi yang sama, yang dimana di sini akan menimbulkan praktek insider trading dan manipulasi informasi yang merugikan pihak lain. Setelah membahas tantangan, di sini akan membahas tentang contoh perbandingan dari antara konvensional dan efisiensi syariah. Perbandingan yang pertama itu dari segi aspek tujuan utamanya, yang dimana efisiensi pasar konvensional itu lebih memaksimalkan profit dan return bagi investor, sedangkan efisiensi pasar syariah itu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial atau keadilan ekonomi. Dari segi aspek prinsip dasar, konvensional lebih mengutamakan rasionalitas dan kebebasan pasar. Akan tetapi pasar syariah itu lebih mengutamakan tentang keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosialnya. Lanjut ke dalam aspek informasi pasar, di bagian pasar konvensional itu lebih fokus pada kecepatan dan akurasi dalam penyebaran informasinya. Lalu pada pasar syariah itu lebih fokus pada kejujuran, transparansi, dan keadilan informasi. Aspek nilai etika itu akan lebih bersifat netral, tidak mempertimbangkan halal haram itu bagi konvensional, akan tetapi bagi syariah itu lebih berdasarkan nilai moral, etika Islam, dan hukum syariah. Aspek instrumen keuangan bagi konvensional itu diperbolehkan semua, termasuk derivatif, bunga, dan juga spekulasinya. Akan tetapi bagi pasar syariah, hanya yang halal dan bebas dari riba, goror, dan maisir yang diperbolehkan. Lalu dari segi aspek aktivitas terlarang,
Bagi pasar konvensional syariah itu adanya insider trading, berarti itu ilegal secara hukum. Akan tetapi dari segi pasar syariah yang menjadi aktivitas terlarangnya itu ketika adanya riba, goror, maisir, tadlis atau penipuan, dan zolim. Lalu lanjut ke dalam perbedaan aspek tujuan sosialnya. Dari segi pasar konvensional syariah itu tidak diperhatikan secara khusus, akan tetapi dari segi pasar syariahnya penting banget dan harus memberi manfaat sosial dan keberkahannya. Lalu aspek hasil akhirnya, konvensional itu lebih memberikan efisiensi teknis dan kecepatan pasar, akan tetapi efisiensi pasar syariah memberikan efisiensi dari segi dengan keberkahannya, keadilan, dan keberlanjutannya. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan salah satu materi yang akan menjadi studi kasus pada efisiensi pasar syariah yang terjadi pada salah satu lembaga besar di Indonesia. Salah satunya yaitu terjadinya efisiensi Bank Syariah Indonesia atau BSI sebelum dan sesudah merger. Yang dimana fakta kasusnya di sini BSI itu terbentuk atas dasar hasil merger dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Yang dimana dianalisis untuk menilai bagaimana efisiensi bisa berubah setelah penggabungan. Nah, dalam hal ini menggunakan metodologinya yang pertama yaitu pendekatan data envelopment analysis dengan modal BCC. Terus yang kedua inputnya yaitu berapa total simpanan, biaya pegawai, dan juga aset tetap. Dan output yang dihasilkan yaitu dari segi pembiayaan dan pendapatannya. Maka hasil yang didapat dari studi kasus ini yaitu setelah merger ternyata BSI menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya dan juga terhadap bank konvensional negara, baik pada stabilitas maupun produktivitas pengelolaan dananya. Baik, di sini mungkin saya akan sedikit atau menjelaskan lebih ringkas dari segi pemahaman saya sendiri tentang definisi atau apa itu efisiensi pasar modal. Menurut saya dari pemahaman yang sudah saya baca selama ini, efisiensi pasar modal ini adalah pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya itu mencerminkan informasi yang relevan. Maksudnya ketika pasar modal menjual sesuatu terus kemudian bertransaksi dalam pasar itu, maka semua harga yang ada di situ itu mencerminkan seluruh data yang dibutuhkan oleh orang atau pemodal yang mungkin akan bertransaksi. Dalam arti ketika kita membeli saham, harga yang ada di situ mencerminkan apa yang sedang terjadi di perusahaan itu. Perusahaan itu industrinya seperti apa perusahaan itu sedang naik atau turun kinerjanya gitu. Pasar modal yang efisien atau efisiensi pasar berarti di sini kita berbicara tentang informasi yang terkandung yang didapat di dalam suatu pasar itu. Yang inilah kemudian akan membentuk harga. Oleh karena itu menjadi penting informasi yang akan sebetulnya bisa mempengaruhi harga di pasar. Jadi informasi tersebut itu mungkin bisa seperti kita klasifikasikan dengan bentuk yang lebih mudah dipahami. Terus yang pertama adalah informasi dalam bentuk perubahan harga dalam bentuk produk. Artinya bagaimana harga di pasar sebagai sebuah komoditas itu diperjualbelikan. Harga hari ini menggambarkan harga kemarin, harga minggu kemarin, harga tahun kemarin, dan seterusnya. Itu akan menjadi kemungkinan menggambarkan berapa harga yang akan terjadi di masa depan. Dan itu juga bukan hanya persoalan harga yang dimaksud, itu menceritakan harga barang secara gabungan. Jadi ketika kita ingin mencari tahu berapa harga di masa depan, kita juga bisa membandingkan harga barang-barang yang ingin diketahui. Tetapi juga barang atau komoditas lain yang kira-kira relevan dengan itu. Jadi membandingkan barang-barang yang sekiranya relevan gitu. Yang kedua yaitu mengklasifikasikan informasi yang tersedia dalam publik. Pada umumnya bagi analitik nih yang dibaca
lebih banyak laporan keuangannya yang lebih banyak itu dibaca soal laporan keuangannya, yang dimana laporan keuangan ini mungkin biasanya tersedia secara bebas. Lalu kemudian orang juga bisa membaca setiap tahun sekali minimal, perusahaan pasti akan memberikan laporan keuangannya. Nah, maka dari itu laporan inilah yang kemudian akan dianalisa oleh orang-orang untuk kemudian yang ingin mengetahui kira-kira di masa depan itu akan seperti apa. Tentu saja tidak semerta-merta hanya membaca laporan terkini saja, tetapi juga membandingkan dengan laporan-laporan tahun sebelumnya dan seterusnya, dan mungkin juga membandingkan dengan cara membandingkan membandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis, agar semua hal itu, informasi-informasi yang didapat jadi lebih akurat dan relevan.